بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang cerah ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi tafsir pada hari ini, kita akan mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, dan ini insya Allah akan ada hadiahnya. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini akan ada hadiahnya. Yang pertama adalah, siapa yang masih ingat definisi dari sihir? Yang ingat dapat hadiah buku. Nah, ya, nggak ada tipuan tok. Masih ada lanjutannya. Nah, kalau enggak hadiahnya melayang ini. Tidak ada tipuan atau pemberian efek nyata. Satu, nanti kalau yang jawab semuanya nanti nggak ada hadiahnya. Hadiahnya cuma satu ini. Hah? Satu saja. Nggak ada ini? Ya, silakan. Tipuan atau pemberian efek nyata kepada sesuatu sebagai akibat dari sebuah kekuatan. Sudah, sampai di situ aja. Dengan bantuan setan atau jin, orang bedanya kalau gitu. Nah, ini belum sempurna. Ini masalahnya setiap kata dalam definisi ini mengandung makna. Kalau kurang, definisi ini tidak bisa mencakup seluruh jenis sihir. Siapa yang nulis sampai selesai? Iya. Iya, bagus. Tipuan atau pemberian efek nyata kepada sesuatu sebagai akibat dari sebuah kekuatan dengan bantuan jin atau ramuan pasca persiapan khusus yang dilakukan oleh tukang sihir. Silahkan. Baca nggak apa-apa, seharusnya dihafal. Mending daripada yang nggak jawab.
Pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Hukum sihir sudah kita jelaskan bahwasanya para ulama sepakat sihir itu hukumnya haram. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya orang yang bermain sihir dia itu kafir. Saat itu kita bawakan satu dalil, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Yang bunyinya, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sulaiman tidaklah kafir. Namun yang kafir adalah apa? Setan. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sebab setan mengajarkan sihir kepada para manusia. Saat itu kita jelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan sihir adalah perbuatan kufur. Dan itu disimpulkan dari dua sisi. Siapa yang bisa menyebutkan dua sisi tersebut? Ini pertanyaan susah. Makanya bukunya lebih tebal. Saya ulangi, para ulama mayoritas menyatakan bahwasannya perbuatan sihir adalah perbuatan kufur, bukan sekedar haram. Dan saat itu kita bawakan salah satu dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Yang bunyinya, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Yang kafir itu adalah apa? Setan. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Karena setan mengajarkan. Ayat ini dalil yang menyatakan bahwasannya sihir itu perbuatan kufur. Dan itu disimpulkan dari dua sisi. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ada yang berani? Jangan KO dari depan. Hah? Atau WO ya? Kalau dari depan itu WO ya, bukan KO ya? Hah? Ya. Anda belum beruntung. Ya. Ya. Hampir. Kalau nggak ada jawaban yang lebih sempurna dari ini, maka beliau yang berhak. Ada yang bisa menyempurnakan jawabannya? Tidak ada? Regu A barangkali? Hah? Ini regu C ini, sebelah sana ini. Monggo. Belum. Belum betul. Ada yang lain? Sudah nggak ada ini? Nggak ada? Kalau sudah nggak ada, ya nggak apa-apa, silahkan diambil. Sebenarnya yang lebih itu sudah mengisyaratkan ya, jawaban dari saudara kita ini sudah mengisyaratkan. Cuman ada yang lebih sempurna dari itu, yaitu dengan kita katakan bahwasannya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini sedang membantah tuduhan bahwa Nabi Sulaiman itu tukang apa? Tukang sihir. Allah membantahnya gimana? Allah membantahnya bukan mengatakan Sulaiman itu bukan tukang sihir, tidak. Tapi Allah hanya mengatakan Sulaiman itu bukan orang apa? Kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya seandainya Nabi Sulaiman itu tukang sihir, berarti Nabi Sulaiman itu apa? Kafir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan dengan mengatakan bahwasanya Sulaiman itu tidak kafir sebagai bantahan bagi orang yang menuduh beliau tukang sihir, itu menunjukkan bahwasanya tukang sihir itu kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memvonis setan itu kafir. Apa sebabnya? Karena setan itu salah satunya karena setan mengajarkan apa? Sihir kepada apa?
manusia. Ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan sihir itu adalah perbuatan apa? Kafir. Ya. Kemudian saat itu kita tutup dengan pembahasan apa saja faktor yang menyebabkan larisnya sihir. Dan faktornya banyak. Saat itu kita cuma membawakan 3 saja. Siapa yang bisa menyampaikan 3 faktor tersebut? Buku terakhir. Ini pertanyaan mudah ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Ya, kurangnya ilmu. Ya. Ya, bagus. Silakan. Kali ini Anda beruntung. 3 hal. Yang pertama adalah kejahilan umat. Ya, kejahilan umat akan ajaran agama. Dan minimnya komitmen mereka untuk mengamalkannya. Yang kedua, minimnya tokoh agama yang berani terang-terangan untuk menyuarakan kebatilan para tukang sihir. Yang ketiga, promosi gencar dari media massa, elektronik maupun apa? Cetak. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan yang sudah kita janjikan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu benteng pelindung diri dari apa? Sihir. Setelah kita mengetahui bahaya dari sihir, kemudian kita juga telah mempelajari apa jenis-jenisnya, kemudian dalil diharamkannya sihir. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kita membentengi diri kita dari perbuatan sihir. Pepatah mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Tindakan preventif lebih baik daripada apa? Daripada pengobatan. Tindakan preventif lebih baik daripada apa? Pengobatan. Jadi sebelum kita kena sihir, mari kita apa? Kita bentengi diri kita supaya tidak terserang apa? Sihir. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak melewatkan pembahasan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim membentengi dirinya dari perbuatan sihir. Dan seyogyanya seorang muslim peduli untuk mengetahui kiat-kiat tersebut. Kenapa? 1. Karena hidup di dunia itu tidak lepas dari intaian orang-orang yang iri dan hasad. Nah, kita hidup di dunia tidak lepas dari intaian orang-orang yang iri dan hasad. Yang kedua, banyak orang yang tahu akan bahaya tersebut, tapi dia tidak meniti jalan yang diajarkan oleh syariat untuk melindungi dirinya. Alias, dia itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan dalam Islam. Ini diantara faktor kenapa seorang muslim seyogyanya mengetahui bagaimana kiat melindungi dia dari apa? Dari serangan sihir. Banyak kiat pembentengan diri dari serangan sihir. Di antaranya, mungkin pada malam hari kita akan membahas 3 saja. Yang pertama adalah, atau kiat yang pertama, untuk membentengi kita dari serangan sihir, adalah meluruskan akidah dan menguatkannya. Meluruskan akidah dan menguatkannya. Dan ini adalah merupakan benteng terkuat. Seorang muslim akan menjadi sasaran empuk setan dan tukang sihir seandainya dia tidak meluruskan akidahnya dan tidak memurnikannya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sudah jelaskan di akhir surat An-Nas bahwa tukang sihir bisa melakukan anu dan itu karena dia berkolaborasi dengan apa? Dengan setan. Dan seorang manusia yang dia senantiasa memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau dengan kata lain, dia meluruskan akidah dan menguatkannya, maka sangat kecil kemungkinan dia akan terjerat oleh ranjau sihir. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 42. Surat apa? Al-Hijr ayat berapa? 42. Setan atau iblis alaihi la'natullah diusir dari surga.
dan dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala sampai hari kiamat. Kenapa? Karena enggan untuk mentaati perintah Allah. Untuk apa? Sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Setelah diusir, iblis bersumpah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan seluruh manusia. Apa jawaban Allah tabaraka wa ta'ala? Ketika setan atau iblis bersumpah di hadapan dia bahwasanya iblis akan menyesatkan seluruh manusia, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 42, sesungguhnya engkau wahai iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku. Engkau wahai iblis tidak kuasa, tidak bisa untuk menguasai hamba-hambaku. Apa betul ini? Hamba-hamba Allah yang mana ini? Hah? Nah, di sini kan perlu ada catatan. Kata Allah, kamu itu nggak bisa menguasai hamba-hambaku. Apa iya? Buktinya banyak di antara manusia yang mereka notabene adalah siapa? Hamba-hamba Allah. Bukan hanya dikuasai, malah jadi apa? Malah jadi kaki tangannya apa? Iblis. Kita perlu mengetahui hamba-hamba Allah yang mana yang tidak bisa dikuasai oleh iblis. Yang mana iblis atau setan itu adalah merupakan kroninya atau teman seperjuangannya tukang apa? Tukang sihir. Hamba-hamba Allah yang bagaimana? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasannya hamba-hamba Allah yang tidak bisa dikuasai oleh iblis adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang memurnikan ibadahnya hanya untuk siapa? Allah tabaraka wa ta'ala, dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Jadi bukan sembarang hamba Allah, ya. Bukan sembarang apa? Hamba Allah. Karena tidak setiap hamba Allah bisa dikuasai. Tidak setiap hamba Allah bisa menghindarkan diri dari godaan setan. Hanya hamba-hamba Allah pilihanlah yang dia itu setan tidak kuasa untuk menguasai orang-orang tersebut. Dan salah satu sifat utamanya adalah mereka yang memurnikan akidahnya dan meluruskannya. Cerita favorit saya, kisah seorang Ustadz TPA di daerah Gunung Kidul. Daerah mana? Gunung Kidul. Ini salah satu kisah favorit saya dan ini kisah nyata. Gunung Kidul di suatu desa di sana, itu desa yang cukup terkenal, merupakan daerah kekuasaannya para dukun. Nah, salah satu desa di sana. Ini datang seorang ustadz TPA. Ya dia hanya ngajarkan TPA ya. TPA ngajar apa? Iqra. Kalau nggak Iqra apa? Qiraati. Kalau nggak qiraati apa? Ya yang semisal lah. Dia ngajarkan Iqra. Tapi kedatangan guru TPA ini meresahkan apa? Meresahkan para dukun. Masya Allah ya. Guru TPA saja menghebohkan apa? Menghebohkan dukun. Ini guru TPA istimewa ini berarti. Kenapa menghebohkan mereka? Karena guru TPA ini, dia bukan hanya mengajarkan Iqra, tapi dia juga mengajarkan akidah yang lurus dan benar. Dia mengajak umat untuk memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang diantaranya adalah gemar mendatangi dukun.
Wah, ini berarti ini mengusik ketenangan mereka. Yang biasanya pasiennya ngantri, begitu datang guru TPA ini apa? Sepi. Akhirnya mereka itu mengadakan konferensi. Konferensi meja apa? Tidak tahulah mejanya saat itu apa, kotak atau bundar saya nggak tahu. Ya. Mereka itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Bagaimana caranya kita menghadapi apa? Guru TPA yang kurang ajar ini. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan. Apa kesepakatannya? Menantang guru TPA untuk adu kesaktian. Masya Allah. Nah, di mana enggak gemen-gemen, enggak tanggung-tanggung, mengajak untuk adu kesaktian di lapangan yang disaksikan oleh seluruh penghuni apa? Desa. Akhirnya betul, guru TPA tadi ya meladeni. Ya. Kalau jenengan ditantang gimana? Wani apa ora? Hah? Wah, sudah ngaji tafsir masa nggak berani, gimana ini? Hah? Akhirnya dilayani oleh guru TPA tadi. Dilayani, datang ke lapangan, disaksikan oleh orang satu kampung. Sudah. Kemudian maju kepala geng dukun. Nah, artinya dukun yang paling apa? Yang paling senior. Langsung maju apa? Dukun yang paling senior. Jadi langsung yang kelas kakap. Nggak usah pakai yang kelas apa? Kelas bulu, apalagi kelas teri. Langsung yang kelas kakap maju. Kemudian, apa adu kesaktiannya? Tukang sihir senior tadi punya keris yang paling sakti. Nah, keris yang paling sakti yang dia miliki. Adu kesaktiannya mudah. Bisa enggak, kuat enggak guru TPA tadi menggenggam keris tersebut. Itu saja. Ya, kalau kuat berarti apa? Menang. Kalau enggak kuat berarti apa? Kalah. Berani enggak? Hah? Temenan. Nanti kalau ditantang betulan gimana? Akhirnya betul. Dia megang itu keris ya. Ini guru TPA bukan sembarangan. Dia guru TPA tapi akidahnya lurus, kuat ya. Akhirnya dia pegang. Ketika dia pegang itu dia membaca surat Al-Fatihah. Mungkin sudah ngaji tafsir Al-Fatihah ya. Mulai dari isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba keris itu langsung apa? Meleot. Nah, apa meleot? Nah, mengkelung. Nah, langsung saat itu juga kerisnya layu. Dan itu disaksikan oleh penduduk satu apa? Kampung. Begitu tukang-tukang sihir dan para dukun melihat kepalanya mereka, bosnya mereka sudah kalah, mereka semua langsung apa? Langsung mengkeret. Dan alhamdulillah besoknya para dukun itu ikut ngaji di TPA. Ini orang yang memiliki akidah yang benar dan lurus. Tapi kalau misalnya seorang hamba masih terjun dalam kubangan kesyirikan, lumpur khurafat, ya. Kemudian bid'ah, takhayul, wah ini makanan empuk para tukang sihir. Makanya banyak sekali kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang terkena sihir, ternyata mereka adalah orang-orang yang gemar untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan bid'ah, masih percaya takhayul, khurafat, masih sukanya jin, dan seterusnya. Makanya wajar kalau orang-orang seperti itu terkena apa? Sihir. Tapi seandainya seorang hamba menguatkan akidahnya, memurnikan akidahnya, meluruskan akidahnya, maka tukang sihir tidak akan bisa. Setan-setan juga tidak mau mendekat. Ya.
Ini adalah apa? Kiat yang keberapa? Yang pertama. Kiat yang kedua. Di antara kiat melindungi diri dari serangan sihir adalah rajin untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Terutama bagi kaum pria. Rajin untuk menunaikan salat apa? Berjamaah di mana? Di masjid. Salat jamaah itu tempatnya di mana? Masjid. Ya. Bukan di musola rumah. Ya. Yang dimaksud adalah berjamaah di mana? Di masjid. Musola kampung nggak apa-apa. Yang saya maksud kalau tempat sholat di rumah, pesolatan di rumah, itu bukan kategori jamaah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Yang dimaksud kategori jamaah adalah sholat di masjid atau musola atau langgar, terserah. Yang penting bukan pesolatan yang di mana? Yang di rumah. Dan salat berjamaah adalah merupakan salah satu ibadah mulia yang mendapatkan perhatian ekstra dalam Islam. Di antara yang menunjukkan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dinilai hasan atau sahih oleh Imam An-Nawawi. An Ummi Maktum, an Ibni Ummi Maktum, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Pada suatu hari Ibnu Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar. Wahai Rasul, saya ini adalah orang yang buta alias tuna netra. Syasi'ud dar. Rumah saya jauh dari mana? Dari masjid. Pertama dia apa? Buta. Yang kedua apa? Rumahnya jauh dari masjid. Wali qaidun la yulaimuni. Saya punya penuntun, tukang tuntun. Cuman tukang tuntun ini enggak cocok sama saya. Ya. Nuntun tapi kadang-kadang apa? Ya kepriwe lah. Jangan saben nuntun, jangan ngeresula apa-apa. Ya. Kemudian apa pertanyaannya? Fahal li rukhsatun an usalli fi baiti? Ya Rasulullah, apa saya mendapatkan keringanan untuk sholat di mana? Di rumah. Keringanan untuk sholat di mana? Rumah. Apa alasannya? Satu apa? Buta. Kedua apa? Rumahnya jauh. Yang ketiga, punya penuntun, tukang tuntun, tapi tukang tuntunnya nggak cocok. Dia tanya, ya Rasulullah, saya punya dispensasi nggak untuk sholat di rumah? Apa jawaban Nabi SAW? Beliau balik bertanya, hal tasma'un nida? Kamu dengar azan apa enggak? Kamu dengar azan enggak di rumah? Naam, iya wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la ajidu laka rukhsah. Saya tidak bisa memberikan keringanan buat kamu. Ini orang yang apa? Buta. Umay apa? Adoh. Bagaimana dengan kaum muslimin sekarang? Hah? Umay dengar masjid, ora tahu mambu masjid. Rumahnya di depan masjid atau di sampingnya. 5 kali mendengarkan suara azan. Ngambah masjid saya tidak pernah. Makanya wajar. Seandainya orang-orang seperti itu banyak mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sering ditimpa kesusahan. Yang salah satunya adalah kena sihir. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Ibn Hibban. Kata beliau SAW menjelaskan bahayanya tidak berjamaah. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin. Andaikan di suatu desa atau kampung ada 3 orang. La tuqamu fihimus salah. Dan tidak didirikan sholat berjamaah. Ada satu kampung.
Minimal ada berapa orang di dalamnya? 3 orang. Kok sampai tidak ada salat jamaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Maka sesungguhnya orang-orang tersebut telah dikuasai oleh setan. Kalau sampai di suatu kampung penduduknya lebih dari berapa? Atau ada 3 atau lebih. Kemudian tidak didirikan sholat jamaah, berarti mereka semuanya sudah dikuasai oleh apa? Setan. Kampungnya jenengan pinten penduduknya? Pinten? Atusan. Masjidnya pripun? Rosa ngomong maghrib isya, wis ngerti. Zuhur asar. Kosong. Betul kan? Malah sering yang suka kerja borongan, iya enggak? Banyak yang sering kerja borongan. Apa? Azan dewek, qomat dewek, ngimami dewek, makmum dewek. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang satu kampung itu seandainya ada kampung yang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya sudah dikuasai oleh setan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bil jamaah. Ikutilah salat berjamaah. Kenapa wahai Rasul? Fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyata. Karena serigala itu akan memangsa kambing yang apa? Yang sendirian, menjauh dari apanya? Dari gerombolannya. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak mau dimangsa oleh apa? Serigala. Dalam hal ini serigalanya adalah apa? Setan dan tukang sihir. Maka bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin. Ya, jamaah sholat bareng-bareng. Ya, jangan sholat sendiri-sendiri di rumah. Atau hanya sholat beserta kelompoknya saja. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin. Bukan hanya di masjidnya kelompoknya saja. Kalau bukan kelompoknya nggak mau apa? Ikut berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah jamaah apa? Kaum muslimin. Ini kiat yang keberapa? Yang kedua. Kiat yang ketiga. Rutin untuk mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rutin untuk mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir adalah merupakan perisai seorang hamba, tameng seorang hamba. Tanpa zikir, hamba atau manusia itu seperti prajurit terjun ke kancah pertempuran, nggak bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Seperti itulah perumpamaannya. Dan Nabi SAW menjelaskan seandainya hambanya atau hamba Allah Subhanahu Wa Taala rajin untuk berzikir, maka dia akan diliputi dengan tameng oleh Allah Tabaraka Wa Taala. Di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man qala, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali. Berapa kali? 100. Akeh temen tat. Itu aturannya kayak gitu. Ya. Aturannya kayak gitu. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil tadi. Berapa kali? Sehari 100 kali. Kanat lahu adlu ashri riqab. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan 10 apa? Budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Akan mendapatkan pahala 100. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Akan dihapuskan 100 dosanya. Yang keempat. Wa kanat lahu hirzan minas syaitan yaumahu dzalik hatta yumsi.
dan dia akan dilindungi dari setan dalam 1 hari sampai petang. Ya, kalau ingin dilindungi dari godaan setan, dari serangan sihir, baca apa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100 kali. Ini salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya. Yang seandainya seorang hamba menjaga senantiasa membaca zikir tersebut, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari zikir bangun tidur, kemudian sebelum tidur dan apa? Bangun tidur. Zikir pagi dan sore, zikir keluar rumah dan apa? Masuk rumah. Kemudian masuk masjid apa? Keluar masjid. Ketika ditimpa musibah, ketika menaiki kendaraan, sebelum dan sesudah makan, ketika masuk pasar. Ada zikirnya? Ada. Pada baca para pedagang ini yang jualan di pasar. Baca zikir enggak masuk pasar? Lah rasa empatat. Masuk pasar. Kemudian zikir ketika mendengar gonggongan anjing di malam hari. Ada zikirnya enggak? Ada zikirnya enggak? Malam-malam mau tidur dengar suara apa? Anjing menggonggong. Ada zikirnya enggak? Ada enggak? Ada apa coba? Berarti dari sini kita mengetahui sejatinya masih banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan belum apa? Kita ketahui, boro-boro mengamalkan, mengetahui saja belum. Makanya saya sangat heran dengan orang-orang yang rajin mengamalkan wirid-wirid, hizib-hizib, amalan-amalan yang enggak ada dalilnya dari Nabi SAW. Padahal zikir-zikir yang sudah jelas dalilnya belum apa? Belum diamalkan. Saya itu heran. Aneh menurut saya. Ajaib. Ini loh zikir-zikir yang diajarkan sama Nabi SAW. Ketika mendengar gonggongan anjing malam hari saja dia belum tahu apa zikirnya. Kok sudah mengamalkan wirid-wirid, hizib-hizib, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang sama sekali gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kita tanya, apakah wirid tersebut lebih afdol daripada wiridnya Rasul SAW? Kok sampai yang wiridnya Rasul ditinggalkan, kemudian wirid yang gak ada tuntunannya diamalkan? Kalau mendengar gonggongan anjing di malam hari, membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, bisa apa Ustaz? Ini udah diamalkan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Idza sami'tum nubahal kilab," seandainya kalian mendengar suara gonggongan anjing, wa nahiqal hamir, dan ringkikan keledai, billail, di malam hari, fata'awwadhu billah, ucapkanlah isti'adah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Fa innahunna yarayna ma la tarawun. Karena binatang-binatang tersebut melihat apa yang tidak kalian lihat. Apa? Apalagi kalau bukan setan. Kiat yang keempat, dan ini akan kita bahas besok, memagari rumah. Apa? Memagari rumah. Apa pagarnya? Besok kita bahas. Makanya jangan keburu menyimpulkan. Nanti pada pasang bambu kuning depan rumah. Belum selesai ini. Memagari rumah. Apa pagarnya? Besok insya Allah kita bahas pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan. Bagaimana dengan orang-orang yang jauh? Ya, pada zaman Nabi SAW belum ada mic. Sekarang sudah ada apa? Mic. Terus ukurannya bagaimana? Apakah cukup dengan suara saja? Atau mic kedengaran? Apa harus tetap ke masjid? Jawabannya, selama dia masih mendengar suara azan, dia tetap harus ke masjid. Selama dia masih mendengar suara azan, dia tetap harus apa?
Ke masjid. Karena kenyataannya, yang namanya jauh itu relatif. Yang namanya jauh itu apa? Relatif. Apalagi sekarang, di sekeliling kita, pol-polnya jauhnya masjid itu seberapa? Hah? Seberapa? Ada yang rumahnya 5 kilo dari masjid? Kebangetan gue nih. 5 kilo. Kalau misalnya 5 kilo mungkin ya. Kalau udah 5 kilo ya nggak kedengaran. Suara azan. Ya. Paling-paling pol-polnya mik itu berapa kilo sih? Jangan miknya Masjid Agung. Miknya Masjid Agung ini istimewa ya. Miknya umumnya musola jenengan masjid di rumah di kampung jenengan. Pol-polnya berapa? Hah? Setengah kilo. Ya. Itu masih tetap harus untuk pergi kemana? Ke masjid. Ya, masih tetap harus pergi ke masjid. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit, silahkan. Ya. Bagaimana dengan zikir yang barangkali redaksinya itu tidak sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu boleh nggak? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salah satu redaksi doa sebelum tidur. Di situ ada bacaan bunyinya wa nabiyyuka wa nabiyyaka alladhi arsalta. Wa nabiyyaka alladhi arsalta. Dan nabimu yang engkau utus. Itu ada salah satu redaksinya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang berusaha menghafalkan doa tadi, mengulang-ulang tapi keliru. Dia membacanya wa rasulaka alladhi arsalta. Dan rasulmu yang engkau utus. Bedanya sedikit enggak? Antara nabi dengan rasul. Enggak jauh bedanya. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi mendengar sahabat tadi keliru, seharusnya mengatakan Nabi, dia mau mengatakan apa? Rasul. Saat itu Nabi berkata, la, tidak. Yang betul adalah Nabi, bukan Rasul. Hadis ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, hadis ini merupakan dalil yang sangat gamblang yang menunjukkan bahwasannya wirid atau zikir atau doa pada momen-momen yang sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baku dan tidak boleh dirubah-rubah. Jadi kalau misalnya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Digantilah sing apal bayi alhamdulillah rabbil alamin. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, karena apa? Karena bacaan wirid atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu setiap kata itu mengandung makna. Ya, mengandung makna dan khasiatnya. Kalau misalnya sampai dirubah, bisa jadi khasiatnya itu akan luntur, maknanya juga akan hilang. Ya, itulah pentingnya ngaji. Nah, orang sekarang dewek ya. Jangan kita sing gampang bela. Alhamdulillah bae, rasa dawa-dawa. Padahal ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur itu panjang enggak? Enggak panjang ya. Sudah enggak panjang masih dia masih disingkat pula. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.